ketika Lailatul Qadar itu terjadi di belahan bumi yang sedang malam, terus bagaimana dengan yang belahan bumi yang sedang siang? Itu sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih ya. Di antaranya di kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi sesuai dengan namanya Lailah. Lailah itu kan malam ya. Maka yang bisa mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar itu berarti hanya ketika malam. Belahan bumi yang malam. Ya, satu contoh, ketika Lailatul Qadar ini turun di Indonesia, otomatis di Amerika masih siang kan. Nah, apakah orang-orang yang ada di Amerika itu ketika beribadah bersamaan dengan Lailatul Qadar yang turun di Indonesia, di sana bisa mendapati juga? Tentu tidak. Karena di sana masih dikatakan siang bukan Lailah. Terus bagaimana proses perjalanan Lailatul Qadar itu ke tiap-tiap wilayah? Ya masuk malam. Artinya ketika hatta matla'il fajr itu baru habis Lailatul Qadar. Itu ada durasi yang panjang berarti ini. Melihat dari hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini di bulan Ramadan kita jumpa kembali di podcast kebanggaan kita, yaitu Suara Manggisan. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan Ustadz Ahmad Sa'dullah guna berbincang bersama seputar yang orang-orang menyebutnya Laila saja, gitu ya, plesetannya. Tapi sebenarnya Lailatul Qadar, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum Ustadz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya selama Ramadan, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ustaz. Iya. Kita pada kesempatan sekarang berbincang seputar Lailatul Qadar, Ustaz. Karena kalau sudah masuk 10 hari terakhir ini ramai sekali. Kalau kita lihat di YouTube itu pembahasan Lailatul Qadar ada di paling atas, paling banyak ditonton. Untuk itu pada kesempatan sekarang, Ustaz, kita coba bincang-bincang mungkin sedetail mungkin tentang sebenarnya Lailatul Qadar itu bagaimana. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, Ustaz, saya sedikit cerita. Ada sebuah kisah yang ada beredar di masyarakat bahwa ada seseorang yang mengklaim dirinya mendapatkan Lailatul Qadar dengan jatuhnya sepotong roti yang tidak diketahui dari mana. Itu yang beredar. Mungkin itu nanti sebagai penutup di akhir. Seperti itukah Lailatul Qadar? Untuk memulai sebuah pembahasan tadi. Baik Ustaz, kita langsung saja. Sebenarnya Lailatul Qadar itu menurut definisi dari kitab-kitab mungkin itu seperti apa, Ustaz? Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seperti yang kita maklumi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh dengan keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya adalah di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan,
Dalam arti ketika melakukan amal-amal ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar itu pahalanya lebih besar daripada melakukan amal ibadah selama 1000 bulan atau kurang lebihnya 83 tahun 4 bulan. Hitungan tahunnya, Ya, 83 tahun. 83 tahun lebih 4 bulan. Iya. Dan dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Menurut tafsir Jalalain, tafsir dari Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, bahwa Al-Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu jumlatan wahidatan, itu dari Lauh Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia ini. Jadi malaikat Jibril membawanya dari Lauh Mahfud ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah, itu didiktekan kepada para malaikat-malaikat pencatat. Jadi ditulis di suhuf oleh malaikat-malaikat dalam jumlah yang 30 juz. Iya. Nah, kenapa Lailatul Qadar itu ditentukan di bulan Ramadan? Karena ada ayat lain yang menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Itu menurut mayoritas ulama tafsir, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu adalah Al-Quran yang pertama kali diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Jadi sedangkan yang diperingati pada tanggal 17 Ramadan itu dari Baitul Izzah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Agung Muhammad SAW secara bertahap sesuai dengan kebutuhan selama 23 tahun. Baik Ustaz, tadi ada penyebutan 17 Ramadan Ustaz. Itu sebagai turunnya Al-Quran yang model yang mana? Yang pertama kali dari yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang surat Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Itu yang 17 Yang Ramadan. pada tanggal 17 Ramadan. Ini sangat menarik Ustaz ya. Antara yang pertama tadi dari Lauh Mahfud ke Ke langit dunia, Ke yang langit Baitul dunia. Izzah. Itu tanggalnya yang tidak diketahui, tapi Iya, bulan betul. Ramadan Ustaz. Bulan Ramadan dan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Iya. menyebutnya. Baik Ustaz, itu definisi mungkin pengertian lain yang berbeda mungkin dari Iya. barusan. Al-Qadar itu sendiri sebetulnya banyak penafsiran-penafsiran ulama. Iya. Menurut tafsir Al-Jalalain dari Jalaluddin Al-Mahalli, bahwa Al-Qadar itu diberi arti syaraf, kemuliaan. Namun dikomentari oleh tafsir As-Sawi bahwa Al-Qadar itu sebetulnya banyak penafsiran-penafsiran ulama. Di antaranya adalah bahwa Al-Qadar itu adalah berarti takdir. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala menyerahkan segala urusan-urusan dunia. Jadi mulai dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar berikutnya selama 1 tahun, segala apa yang akan terjadi di dunia ini akan diserahkan kepada para malaikat-malaikat yang sesuai dengan tugasnya, yaitu ru'usul malaikah, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil, untuk mengatur urusan alam ini dan menentukan garis nasib makhluknya Allah. Makanya disebut dengan kata Al-Qadar. Berarti pengertian kedua bukan Al-Quran yang dimaksud Ustaz ya?
Tapi takdir. Maksudnya pengertian dari kata Al-Qadar, malam Al-Qadar. Al-Qadarnya saja. Iya, Al-Qadar itu sendiri. Dan disebut dengan kata Asy-Syaraf, kemuliaan, karena memang Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Itu tadi kembali kepada khairum min alfi syahrin. Jadi mendapatkan keistimewaan khairum min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. Baik Ustadz, dari definisi tadi saya menangkap sesuatu. Misalnya tadi ulama berbeda Ustadz ya dari mengartikan qadar. Terus yang dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu pun perkara yang gaib. Tentu kalau gaib membuka peluang kemungkinan gitu Ustaz. Maksudnya peluang terjadinya Lailatul Qadar tidak di bulan Ramadan dari kisah tadi. Seandainya seperti itu, disimpulkannya bisa apa tidak? Mayoritas ulama itu sepakat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Tadi itu dasarnya inna anzalnahu fi lailatul qadri, dengan diperkuat oleh ayat syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan banyak hadis-hadis yang mendukungnya. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk mencari Lailatul Qadar itu di 10 akhir yang ganjil dari bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhirih min Ramadan. Seperti itu. Baik Ustaz. Saya persempit Ustaz. Kalau tidak mungkin terjadi di luar Ramadan, apakah mungkin terjadi di selain 10 akhir, misalnya awal Ramadan? Sebetulnya itu mayoritas ulama. Ada ulama yang minoritas yang punya pandangan bahwa ternyata Lailatul Qadar itu bisa terjadi di selain Ramadan. Selainnya malah? Iya, di selain bulan Ramadan ya. Ini diterangkan dalam kitab Mizanul Kubro karya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di situ beliau menjelaskan bahwa ada sebagian ulama, diantaranya pendapat itu didukung oleh Imam Abu Hanifah, bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi di selain bulan Ramadan. Itu juga menjadi pengalaman, kalau tidak salah pandangan dari Imam, saya lupa nama imamnya, yang pasti di situ dijelaskan bahwa beliau pernah melihat Lailatul Qadar itu pada bulan Rabiul Awal dan bulan Rajab. Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi. Dan juga bulan Rajab. Ternyata beliau yang pernah melihat Lailatul Qadar di lain bulan Ramadan itu punya pandangan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadri, bahwa Lailatul Qadri itu berbeda dengan mayoritas ulama. Ternyata malam untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada ada sebagian, setiap malamnya itu ada sebagian waktu terutama dalam sulusul akhir sulusil lailil akhir sepertiga malam yang akhir itu ada waktu-waktu yang istijabah. Itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Ini pandangan ini lebih umum, lebih umum lebih longgar. Ya, cuman tak begitu banyak dukungan dari ulama. Tapi tadi ada Imam Abu Hanifah di pendapat itu. Ada, didukung oleh Imam Abu Hanifah. Kan ya kuat juga kan Imam Abu Hanifah. Baik Ustaz, di kalangan kita di masyarakat itu banyak istilah mencari atau mengejar Lailatul Qadar. Istilah-istilah seperti itu. Terus yang paling dominan mereka itu mengejarnya di hari-hari ganjil
di bulan Ramadan seperti tadi sudah dijelaskan mulai dalil hadis Ustaz ya. Cuma yang ramai juga Ustaz, itu pendapat yang sangat terkenal itu dari pendapatnya Imam Ghazali, di mana Imam Ghazali seakan-akan bukan seakan ya, di teksnya itu memastikan ya, beliau punya rumusan. Dia punya rumusan. Betul. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab-kitab fikih, diantaranya kitab I'anatul Thalibin, bahwa datangnya Lailatul Qadar itu sesuai dengan hari awal Ramadan, seperti itu ya. Semisal kalau terjadi pada hari kemarin, hari apa? Hari Kamis, ya, maka tanggal 25. Kalau hari Ahad tanggal 29 misalnya. Iya. Sebetulnya itu pengalaman spiritual beliau. Sehingga beliau menentukan seperti itu. Dan juga betul, hasil pengalaman, dan juga ini diperkuat oleh Syekh Abu Hasan Asyadili, bahwa apa yang rumusan yang ditentukan oleh Imam Al-Ghazali itu juga dialami oleh Abu Hasan Asyadili. Beliau sudah melihat Lailatul Qadar itu memang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, seperti itu. Baiklah, ya tentu saya kita Ustaz, sebagai orang zaman sekarang Ustaz ya, mestinya kan mempercayai rumusannya Imam Ghazali. Mungkin semua para pencari Lailatul Qadar percaya. Problemnya kan, walaupun seperti tahun sekarang hari Kamis kemarin, berarti tanggal 25. Tanggal 25. Berarti kan nanti malam Ustaz. Besok malam. Nah, apakah kita itu bisa menemukannya besok malam? Itu kan belum tentu juga. Ya, seperti yang baru saya katakan, bahwa itu hanya pengalaman dari spiritual beliau. Bisa jadi setelah beliau wafat misalnya, Lailatul Qadar itu tidak terjadi itu. Ya. Atau juga ketika memang terjadi ikhtilaf awal Ramadan. Misalnya ada yang menentukan kemarin hari Kamis, ada yang menentukan hari Rabu misalnya. Lantas kapan? Sudah misteri juga. Sudah misteri juga. Makanya kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar itu, agar umat ini mau berlomba-lomba untuk mencarinya. Jadi ada pandangan dari Syekh Nidomuddin kalau tidak salah, dalam kitab Rawaibul Quran, bahwa hikmah di balik Allah merahasiakan datangnya Lailatul Qadar itu seperti hanya Allah merahasiakan kematian manusia dan merahasiakan datangnya hari kiamat. Apa tujuannya? Agar manusia berlomba-lomba untuk terus mencari Lailatul Qadar. Seperti itu. Baik Ustaz, memang yang sering menggelitik saya berlomba-lomba itu Ustaz. Ya. Ada sebagian orang bilang begini ke saya, orang berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar dengan meningkatkan ibadah. Sayangnya ibadah yang orang-orang lakukan itu dipersempit hanya pada sholat misalnya, hanya pada sholat atau hanya pada zikir. Padahal ibadah itu kan banyak modelnya, banyak bentuknya. Misalnya makan sahur sendiri bagian dari ibadah. Iya, betul. Sunnah misalnya. Sehingga orang ini menyimpulkan begini Ustaz. Seandainya ada orang yang tiap malam sudah makan sahur atau tidur demi nanti ketika sahur dia bangun dan melakukan kesunatan sahur, itu sebenarnya rangkaian ibadah semua, walaupun tidak dalam keadaan sholat. Maka kemungkinan besar sebenarnya setiap orang akan mendapatkan Lailatul Qadarnya itu. Bagaimana dengan pendapat itu? Apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Sayyidatina Aisyah, bahwa beliau ketika memasuki asrul awakhir min Ramadan, 10 akhir dari bulan Ramadan, beliau sangat giat melebihi di
hari-hari yang lain. Ada Ya. hadis seperti itu, Ustaz. Bahkan beliau belum pernah melihat Kanjeng Nabi itu melakukan qiyamul lail sampai subuh, hanya di asrul awakhir itu. Oleh karenanya dengan pernyataan Sayyidatina Aisyah itu, maka bisa disimpulkan dalam mencari Lailatul Qadar itu, menghidupkannya Lailatul Qadar itu memang dengan ibadah-ibadah yang mahdoh, yang lebih dianjurkan. Walaupun seandainya melakukan ibadah-ibadah yang wairi mahdoh, yang tanpa ada aturan-aturan seperti sedekah atau apa tadi, seperti makan sahur dan lain sebagainya. Cuman ini sebagai yang dipercontohkan oleh Rasulullah, dan ini juga berkaitan dengan hadis mangkomah Lailatul Qadari. Jadi barang siapa mangkomah Lailatul Qadari, koma itu ditafsiri oleh ulama melakukan sholat. Jadi melakukan sholat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, imanan dengan keimanan, percaya dengan pahala-pahala yang Allah janjikan, wahtisaban, dan dilakukannya semata-mata karena Allah, wufirolahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa yang berlalu. Jadi kalau dilihat dari hadis tadi, itu pun juga yang lebih dianjurkan untuk ihya'u Lailatul Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan ibadah seperti sholat. Dan juga ini diterangkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, bahwa marotib tingkatan menghidupkan Lailatul Qadar itu ada 3 tingkatan, ada al-ulya, ada al-wusto, ada ad-dunya. Dibagi-bagi ya. juga. Yang ulya, tingkat yang paling tinggi itu adalah sholatnya, qiyamul-lail. Sedangkan yang wusto itu zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, dunyan, yang paling rendah, yaitu cukup dengan melakukan sholat jamaah subuh dan isya berjamaah. Berarti ketika selama bulan Ramadan melakukan jamaah subuh dan isya, itu sudah mendapati Lailatul Qadar, seperti itu. Ini pemirsa ini kayaknya maghribnya tidak berjamaah ini. Oh, isanya. Isya Oh, subuhnya ya. Isya dan subuh, Ustaz ya. Baik, tadi itu ringan itu, Ustaz ya. Kalau mau. Betul. Baik, tadi itu saya pikir untuk definisi dan tentang Lailatul Qadar dari berbagai pendapat ulama, semoga itu sudah memberi penjelasan, Ustaz. Sekarang yang paling pokok sebenarnya, Ustaz, cara menghidupkan Lailatul Qadar itu sendiri seperti yang banyak berlaku di masyarakat. Berarti maunya masyarakat yang paling ulia tadi itu dia. Kan kadang ada semacam sholat berjamaah dini hari, sholat bareng, kadang diisi dengan sholat tasbih. Apa memang seperti itu cara mengisinya? Tidak ada ketentuan khusus, yang penting qiyamul lail, sholat malam. Bentuk sholatnya terserah. Bahkan qiyamul lail itu yang paling utama itu dalam kesendirian. Karena Syekh Al-Junaidi itu ulama ahli tasawuf ya, Al-Baghdadi. Ketika setelah beliau wafat, ada salah satu yang bermimpi bertemu beliau. Dan yang bermimpi itu tanya kepada beliau, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Artinya yang bertanya itu menyangka bahwa Allah pasti memberi jaminan-jaminan yang luar biasa, mengingat ketasawufan beliau, mengingat ibadahnya beliau, dan lain sebagainya. Maka beliau menjawab, dari sekian apa yang telah aku lakukan, baik itu mengajar, baik menyampaikan ilmu, beribadah, semua tidak ada artinya menurut pandangan Allah, kecuali hanya sedikit dari beberapa rakaat yang telah saya lakukan di ketengahan malam. Karena sholat itu ketika saya lakukan tak ada orang yang melihatnya, sehingga aman dari riya.
Hanya itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tokoh sufi itu Ustaz. Iya, betul. Tokoh ikhlas ya. Baik Ustaz, berarti menurut Ustaz menghidupkan itu tidak perlu ramai-ramai Tidak perlu secara massal ramai-ramai, ya. di rumah masing-masing. Ya, di antaranya adalah i'tikaf yang dicontohkan oleh Rasulullah. I'tikaf. Apalagi beliau juga mengajarkan Sayyidatina Aisyah dalam doa menghidupkan Lailatul Qadar itu memperbanyak baca Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya. Terus ada lagi yang membuat saya penasaran Ustaz. Ya, masih kembali ke awal-awal tadi, melihat itu Ustaz. Melihat itu dengan mata kepala dalam bentuk apa atau bagaimana Ustaz? Maknanya melihat Lailatul Qadar itu. Iya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar itu. Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat Allah itu turun. Warruh, dan ada yang dikhususkan malaikat yaitu warruh, malaikat Jibril. Jadi malaikat-malaikat Allah rombongan-rombongan secara bertahap-tahap turun ke langit. Makanya ada yang menafsirkan Al-Qadar itu berarti sempit doikun. Kenapa sempit? Karena bumi ini menjadi sempit saking dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah untuk turun. Oleh karenanya maka apa yang dimaksud dengan seseorang melihat turunnya Lailatul Qadar itu tandanya adalah ada sinar cahaya yang bukan cahaya yang pernah ia lihat sebelumnya, bukan cahaya matahari, bukan cahaya rembulan, bukan lampu, itu turun dari langit. Itu salah satu tanda turunnya Lailatul Qadar. Berarti ia melihat langsung terjadinya Lailatul Qadar, dan bagi yang melihatnya disunatkan untuk tidak diceritakan kepada orang lain. Berarti cahaya malaikat maksudnya? Ya betul, cahaya malaikat. Malaikat kan tercipta dari cahaya. Berarti memang melihat dengan mata Ustaz. Ya, betul. Kalau dalam ruangan berarti bisa juga itu. Ya ada semacam ya, bisa juga terasa. Tidak. Cuman kan orang-orang pilihan Allah yang mampu melihat. Ya. Ya semoga kita jadi pilihan. Amin ya, betul. Besok malam menurut rumusannya Imam Ghazali. Dan memang ada tanda-tanda, itu pun juga orang-orang istimewa yang dapat melihatnya, seperti pepohonan semua bersujud kepada Allah. Mungkin ketika kita melihat dengan mata yang penuh dengan dosa ini, bisa jadi pohon itu tetap seperti biasa, tapi ketika dilihat oleh orang yang istimewa, itu berarti menampakkan dalam keadaan bersujud kepada Allah, hening, tenang, air, diam, dan lain sebagainya. Itu ada yang diriwayatkan keterangan-keterangan itu dalam beberapa kitab. Berarti kasat mata Ustaz ya? Ya, betul. Ya, ini mumpung lagi bahas yang titik ini. Tadi saya mau mukadimah tentang kisah roti tadi Ustaz. Berarti bagaimana Ustaz? Dalam bentuk jatuh, seakan-akan jatuh dari langit di hadapannya. Bisa jadi orang itu ada yang melempar roti dari arah jauh. Tapi katanya setelah kejadian itu ada perubahan dalam kehidupannya Ustaz. Dari semacam kurang cerdas menjadi cerdas tuh. Ada perubahan seperti itu. Cuman dari kejadian itu ketika dihubungkan dengan riwayat-riwayat dalam beberapa kitab itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Lailatul Qadar. Artinya di kitab-kitab ya bentuk cahaya semua Ustaz, bukan bentuk makanan. Bukan bentuk makanan. Baik Ustaz. Terus selanjutnya Ustaz, dari sisi sains sekarang Ustaz. Ya. Bumi ini kan menurut ilmu sains itu sebagian malam, sebagiannya tidak malam kan? Yes. Sedang siang. Ya, betul. Sedangkan Lailatul Qadar itu dari kisah pembahasan tadi terjadinya itu di malam hari. Ya, betul. Nah itu bagaimana Ustaz? Maksudnya ketika Lailatul Qadar itu terjadi di belahan bumi yang sedang malam, terus bagaimana dengan yang belahan bumi yang sedang siang? Itu sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih ya. Di antaranya di kitab Tuhfatul Muhtaj
Jadi sesuai dengan namanya Lailah. Lailah itu kan malam ya. Maka yang bisa mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar itu berarti hanya ketika malam. Belahan bumi yang malam. Ya, satu contoh, ketika Lailatul Qadar ini turun di Indonesia, otomatis di Amerika masih siang kan. Nah, apakah orang-orang yang ada di Amerika itu ketika beribadah bersamaan dengan Lailatul Qadar yang turun di Indonesia di sana bisa mendapati juga? Tentu tidak. Karena di sana masih dikatakan siang bukan Lailah. Terus bagaimana proses perjalanan Lailatul Qadar itu ke tiap-tiap wilayah? Ya masuk malam. Artinya ketika hatta matla'il fajr itu baru habis Lailatul Qadar. Itu ada durasi yang panjang berarti ini. Melihat dari hatta matla'il fajr. Begini. Mulai dari urubus syamsi itu kan dikatakan malam. Dari maghrib sampai matla'il fajr. Tapi tidak 12 jam itu malaikat turun. Jadi Lailatul Qadar itu turun. Jadi dari wurubis syamsi hatta matla'il fajr itu ada waktu-waktu yang khusus. Di sebagian waktu. Sebagian dari waktu. Berarti ya memang takdirnya yang belahan bumi siang belum kebagian tadi. Bukan begitu. Jadi Lailatul Qadar itu akan masuk setiap malam di tiap-tiap wilayah. Jadi hatta matla'il fajr baru di Indonesia ini sudah tidak ada dan pindah ke malam berikutnya di wilayah yang berikutnya, begitu seterusnya. Jadi belahan dunia ini semua mendapati Lailatul Qadar ketika di sana memasuki malam. Ya, jadi pindah-pindah. Itu yang diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Iya. Artinya berarti setiap negara ya berpeluang mendapatkan semua. Betul. Ya. Berarti tidak sekali jeret terjadi terus hilang gitu. Iya, tidak seperti itu. Terus-terusan. Baik. Sekarang mengenai potensi Ustadz antara Indonesia, Amerika yang muslimnya masih sedikit atau di negara Arab mungkin sudah berputar Ustaz. Berarti tidak melihat banyaknya umat muslim di satu negara Ustaz ya. Semua negara pasti dimasuki oleh Lailatul Qadar. Pasti didatangi oleh Lailatul Qadar. Baik Ustaz, berikutnya tentu di antara kita ada yang berhalangan ibadah Ustaz. Kalau tadi Lailatul Qadar itu yang utama kan dalam bentuk sholat. Di bawah itu dalam bentuk zikir, di bawah itu dalam bentuk ibadah yang lain Ustaz. Sekarang peluang bagi seorang perempuan Ustaz. Perempuan kan tidak setiap harinya itu bisa beribadah sholat. Artinya ada hari-hari mereka haid gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Untuk apa ya? Untuk menggambarkan bahwa kesempatan Lailatul Qadar ini adil bagi laki-laki dan perempuan. Iya, betul. Secara umum ya, bahwa orang yang haid itu kalau tidak salah menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, setiap wanita yang haid itu ibadah-ibadah yang ditinggalkan karena haram dilakukan itu dicatat pahalanya. Tapi kalau ada inqasadat, kalau memang ia punya tujuan untuk mencapainya, bukan niat. Kalau niat kan haram. Kalau niat melakukan ibadah bagi orang yang haid kan haram. Ibadah yang diharamkan dilakukan seperti sholat. Ini maksudnya bahwa membayangkan, andaikan aku tidak haid, aku pasti melakukannya. Seperti itu. Maka pahalanya tetap dicatat selama ia haid, selama ia berhalangan. Jadi tiap masuk waktu sholat, dia, andai saya tidak haid, ya saya sholat. Saya sholat seperti itu. Terus kemudian ada pandangan dari Imam Ad-Dhahhak ya, bahwa wanita pun juga bisa mencapai keutamaan Lailatul Qadar seperti itu. Maka statement yang disampaikan oleh Imam Ad-Dhahhak itu kita bisa mengacu kepada pandangan dari Imam
Nawawi Banten tadi ada 3 tingkatan dalam beribadah untuk menghidupkan Lailatul Qadar ya. Ada ulia, ada wusto, ada dunia tadi. Maka bisa memilih di antara yang 3 untuk wanita yang haid, andaikan dia benar-benar mau mendapati Lailatul Qadar ya. Tadi itu kan yang ulia sholat, yang wusto dzikir, yang dunia yang paling rendah itu jamaah subuh dan isya ya. Maka dzikir pilihannya, karena dzikir itu bagi wanita haid tidak diharamkan, boleh ya diperbolehkan. Makanya untuk menghidupkan Lailatul Qadar agar bisa mendapati keutamaannya, bisa lewat dzikir bagi orang yang haid itu. Baik Ustadz, setelah andainya di malam hari itu sudah terjadi Lailatul Qadar, kalau tidak salah di siang harinya ada tanda-tanda khusus, apa seperti itu? Seperti apa? Ya, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan. Jadi suila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya anak alamati Lailatul Qadar. Maka beliau menjawab, untuk siang harinya itu bumi ini akan bercahaya, tapi bukan karena ketika itu matahari bersinar tapi tidak terlalu menampakkan sinarnya, tidak laharotin, tidak terlalu tidak panas dan tidak dingin, terus matahari tidak terlalu memancarkan sinarnya. Itu dikarenakan ketika matla'il fajri, malaikat-malaikat Allah itu naik lagi ke langit, itu pengaruh dari sinar malaikat. Mengalahkan sinar matahari. Mengalahkan sinar matahari. Itu saja, mungkin tanda lainnya. Saya belum pernah menemukan untuk yang lain. Berarti yang itu yang umum memang. Jadi pada waktu siangnya matahari tidak terlalu bersinar dan cuaca tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, baik Ustadz, mungkin ini konfirmasi yang paling akhir dari saya Ustadz. Seandainya kita atau salah satu dari umat Islam mendapatkan Lailatul Qadar, apakah ada efek atau perubahan sesuatu atas orang itu? Apakah perilaku atau seperti tadi kasus roti, kecerdasannya bertambah atau apa Ustadz? Setelah tidak sekedar dia mempunyai nilai ibadah 83,4 tahun tadi, apakah ada efek akhlak atau efek apa gitu Ustadz? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu berarti mencapai tingkatan takwa yang hakiki. Oleh karenanya ini adalah suatu keistimewaan yang spesial untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kronologisnya begini. Ketika malaikat Jibril menyampaikan tentang cerita di masa Bani Israel dulu, yang tentu usianya ratusan tahun, panjang-panjang, ada yang 900 tahun, ada yang 500 tahun. Dan salah satu dari kaum Bani Israel itu ada orang yang malamnya itu menghidupkan malam dengan cara beribadah, siangnya berpuasa dan berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Jadi ketika Kanjeng Nabi menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya, mereka sangat berkeinginan punya umur panjang, dan Nabi sendiri pesimis ketika mendengar cerita itu bahwa umat beliau tidak akan mungkin bisa mencapai kehebatannya seperti orang tersebut, orang yang
masa Bani Israel tadi. Iya. Maka turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa umat Nabi Muhammad bahkan bisa melebihi dari yang diceritakan itu, bisa menggapai beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya dengan satu malam. Iya. Jadi itu sebuah keistimewaan yang luar biasa. Kado dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Baik Ustadz, dari sekian yang ingin saya konfirmasi sudah selesai semua. Mungkin dari Ustadz ada yang mau ditambahkan seputar Lailatul Qadar yang tidak sempat saya tanyakan barusan. Saya kira cukup. Cukup. Cuman yang pasti begini. Iya. Tanazzalul malaikatu warruhu. Jadi ketika malaikat-malaikat Allah itu turun dari langit ke bumi ini pada malam Lailatul Qadar. Makanya dalam ayat itu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Sebagian ulama menyatakan ketika Allah bertanya kepada Kanjeng Nabi dengan menggunakan adrokah fi'il madi, bukan yudrikah, wa ma yudrika, di ayat lain kan ada wa ma yudrika. Berarti itu sudah diberitahu terlebih dahulu kepada Kanjeng Nabi. Hanya saja beliau bertanya agar hanya saja Allah menanyakan kepada beliau untuk dijadikan pelajaran oleh umatnya. Jadi ini menunjukkan, pertanyaan ini menunjukkan bahwa betapa agungnya, betapa mulianya Lailatul Qadar itu. Itulah yang disampaikan oleh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Tafsir Al-Jalalain. Terus tanazzalul malaikatu warruhu, tanazzalul malaikatu warruhu biidzni rabbihim, ya, min kulli amrin salamun hiya. Salamun hiya. Jadi salamun hiya itu banyak ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud salamun itu adalah bahwa malaikat-malaikat Allah itu memberikan salam ketika Lailatul Qadar itu kepada orang-orang mukmin. Dan ketika malaikat-malaikat Allah itu melihat orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah, maka mereka musafahah, bersalaman kepada orang-orang yang sedang beribadah, sedang sholat, sedang iktikaf. Maka bagi orang yang memang dipilih oleh Allah, ketika disalami oleh malaikat, itu salah satu tanda-tandanya adalah iksya'ar julduhu, jadi merinding kulitnya, terus hatinya terasa lembut. Iya. Seperti itu. Jadi tanda-tanda orang yang sudah disalami oleh malaikat-malaikat Allah itu adalah yang merinding dan hatinya merasa lembut. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz sudah banyak berbincang tentang Lailatul Qadar. Pemirsa, itulah akhir dari perbincangan kita. Tentu harapannya kita semua, keluarga kita, orang tua kita, semoga Allah takdirkan untuk bertemu atau mendapati Lailatul Qadar. Amin amin Allahumma amin. Itulah pemirsa, apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.